Hai guys, welcome back again with me Adrian, your personal reviewers. Thank you banget buat teman-teman yang sudah mampir untuk menonton video ini. Nah, pada kesempatan ini saya ingin sharing tentang sebuah produk yang telah saya pakai cukup lama, yaitu sebulan. Dan produk ini adalah smartband dari Xiaomi, Mi Band 5. Ya guys, ini dia produk resmi yang sudah dirilis di Indonesia, yaitu Xiaomi Mi Band 5. Ini adalah versi yang didistribusikan oleh TAM ya. Nah, produk ini sendiri sudah saya unboxing. Bagi teman-teman yang belum nonton videonya, mungkin bisa klik link di atas sini. Sebelum kita mengulas lebih jauh tentang produk Mi Band 5 ini, ada beberapa key specification yang membuat Mi Band 5 ini sedikit lebih unggul dibandingkan dengan Mi Band 4. Yang pertama adalah ukuran layarnya. Mi Band 5 kali ini telah dibuat dengan ukuran layar 1,1 inch dengan displaynya AMOLED. Nah, dengan layar ini dia memiliki keterangan maksimum brightness itu sampai dengan 450 nits adjustable. Dengan kecerahan layar sampai 450 nits itu akan sangat membantu kalian untuk melihat menu smartband ini ketika kalian gunakannya di siang hari yang sangat panas. Bicara sekarang soal sensornya, Mi Band 5 ini juga telah dibekali dengan 6 aksis sensor, 3 aksis gyroskop dengan 3 aksis accelerometer, serta juga masih dilengkapi dengan heart rate monitoring tentunya. Nah, untuk heart rate monitoring, ini smartband telah mampu untuk merekod sebanyak 24 jam guys. Untuk urusan baterainya, si Mi Band 5 ini telah dibekali dengan baterai 125 mAh. Mungkin angka tersebut terkesan kecil guys, namun ketika kalian menggunakannya untuk keseharian, baterai ini mampu untuk mensupport penggunaan Mi Band 5 ini up to 14 hari. Nah, saya sendiri pengalaman menggunakannya yaitu sekitar 10 hari sampai akhirnya muncul notifikasi tinggal 15% dan harus mengecas kembali. Untuk menu sport tracking, seperti biasa, kalau namanya smartband itu pasti bisa untuk nge-tracking kegiatan sport kita. Nah, ada 11 mode sport guys, ini cukup banyak yang bisa kita kategorikan ke dalam menu indoor dan outdoor sport. Menu sport yang bisa kalian akses di Mi Band 5 ini adalah menu outdoor running, menu treadmill, menu cycling, indoor cycling, walking, elliptical, rowing machine, yoga, jump rope, full swimming, dan freestyle. Dengan menu 11 mode sport yang diberikan oleh Mi Band 5 kepada kita, menurut saya ini adalah versi upgrade dari Mi Band 4. Namun tentunya karena kondisi sekarang COVID-19, saya harapkan teman-teman untuk sportnya di dalam rumah saja ya. Karena memang aktivitas yang ditawarkan di sini untuk trackingnya itu lebih sempurna jika dilakukan di gym center. Fitur andalan yang menjadi tagline-nya kali ini untuk Mi Band 5 adalah 24 jam heart rate monitoring. Nah, ini fungsinya sih menurut saya cukup baik ya. Jadi selain hanya menampilkan bentuk jamnya dengan angka jamnya tersebut, di dalam menu smartband ini kalian bisa lihat untuk menunya juga heart rate monitoring, karena dia akan selalu memantau heart rate kita, sama untuk langkah kaki kita guys. Dan yang terakhir adalah sebuah fitur yang mungkin tidak akan saya gunakan untuk seumur hidup di Mi Band 5 ini, yaitu adalah fungsi untuk mengecek kesehatan dari wanita. Tentunya karena saya adalah pemakainya pria, itu adalah fungsi yang hanya bisa digunakan untuk para kaum hawa. So, itu adalah fitur yang spesial buat para wanita di luar sana yang ingin membeli Mi Band 5, karena di sini ada fitur untuk membantu kamu dalam kegiatan harian kamu tentunya. Setelah beberapa key features yang saya sebutkan tadi, tentunya sekarang adalah waktu yang tepat untuk membahas kelebihan dari Mi Band 5 ini setelah saya menggunakannya lebih dari 1 bulan guys. Yang pertama adalah low profile dan lightweight. Kalau kita beraktivitas, tentunya kita tidak menginginkan sebuah jam yang terlalu berat di tangan kita, apalagi itu terasa berat di tangan. Nah, Mi Band 5 ini seperti biasa, juga dengan pendahulunya itu sudah sangat ringan, dan bentuknya yang sangat kecil ini memudahkan kita untuk membawanya kemana-mana. Khususnya bagi kalian yang beraktivitas dengan menggunakan transportasi seperti sepeda motor dan mobil, nah beratnya si Mi Band 5 ini tidak terlalu signifikan, sehingga sepertinya kalian tidak menggunakan jam tangan dan tidak memberikan ekstra beban lebih kepada tangan kalian. Hal berikutnya yang saya sukai dari Mi Band 5 ini adalah fitur dari konektivitas chargingnya guys. Nah, Mi Band 5 ini telah dibekali dengan sistem plug-on magnetic charge, yang berarti jika kalian menempelkan charge-nya di belakang Mi Band 5, itu akan bisa langsung clock in ke Mi Band 5-nya tanpa harus kalian membukanya dibandingkan dengan Mi Band 4 yang sedahulu. Pengalaman saya bersama Mi Band 4 ketika saya ingin menge-charge-nya adalah Mi Band 4 ini harus selalu saya buka dari strap-nya. Nah, seperti ini. Kemudian barulah saya ambil untuk tempat casannya guys. Yang kemudian baru saya tempel ke sini dan saya charge. Seringkali setelah saya menge-charge-nya guys, saya kadang-kadang salah memasukkannya ke dalam strapnya seperti ini, dan ketika melihat menunya, aduh ini kebalik, dan saya harus buka lagi dan balikin lagi baru saya pasang.
Nah, ini membuat saya sedikit ribet untuk sisi pengecasannya si Mi Band 4. Berbeda dengan Mi Band 5, hal ini telah dibantu dengan dia punya charging magnetic yang seperti ini. Dan panjangnya pun jauh lebih signifikan dibandingkan dengan adanya si Mi Band 4, guys. Jadi kalau kalian lihat, cukup jauh sekali dan cukup lebih bagus dibandingkan dengan Mi Band 4 ya. Berbicara soal tracking ini, akurasi yang diberikan oleh Mi Band 5 ini pada saat saya menggunakannya harian itu cukup baik, guys. Bahkan ketika saya tidur, jam ini pun bisa mendeteksi kalau saya sedang tidur. Jadi ketika saya terlelapnya mungkin di jam 10 malam atau jam 11, nah si Mi Band 5 ini sudah mendeteksi hal tersebut dan bisa mensimulasikannya ke dalam program simulasi tidur. Nah, ini sih menurut saya sih salah satu hal yang cukup baik yang diberikan oleh Mi Band 5 ya. Bicara soal kustomisasi apps, kalau kalian lihat menu dari sebuah smartband itu pasti ada sebuah tampilan layout. Nah, kustomisasi yang diberikan di Mi Band 5 ini saya bilang sih cukup mumpuni dan ada beberapa macam layout yang bisa kalian temui pada sistem aplikasi Mi Apps. Jadi kalian bisa download untuk tampilan user interface-nya dan beberapa dari sana adalah sebuah tampilan yang sangat keren. Hal yang terakhir adalah dari segi harganya, guys. Harga Mi Band 5 untuk saat ini itu setara dengan harga Mi Band 4 pada saat launching. Nah, dengan komparasi harga yang sama pada saat kita menerima produk ini baru launching, ini adalah suatu hal yang sangat saya apresiasi untuk produk ini tersebut. Karena dengan harga yang sama, kalian mendapatkan build quality yang lebih baik dan juga untuk desain yang lebih bagus dan lebih lengkap fiturnya dibandingkan dengan seri pendahulunya. So, jika kalian memiliki budget lebih atau memiliki budget yang sama saat ini, mending saran saya adalah upgrade langsung ke Mi Band 5. Dengan banyaknya kelebihan yang ditawarkan oleh Mi Band 5 ini kepada saya sebagai user penggunanya dan mungkin kepada kalian tentunya, sangat sulit guys untuk menemukan kekurangan dari Mi Band 5 karena harganya yang cuma sekitar 450 ribuan itu udah menawarkan fitur yang lebih komplit dibandingkan pendahulunya si Mi Band 4. Apa yang kalian harapkan dan tentunya apa yang saya harapkan untuk sebuah produk smartband itu sudah dideliver dengan baik untuk produk Mi Band 5, sehingga menurut saya kekurangannya hampir tidak saya temui. Dengan beberapa update yang diberikan pada Mi Band 5 untuk kita sebagai end usernya, menurut saya produk ini adalah produk best buy yang bisa kalian dapatkan di bawah harga 500.000, namun sudah memberikan produk yang komplit dengan ukuran layar yang boleh terbilang sudah signifikan upgrade-nya dibandingkan dengan pendahulunya, dan juga untuk ukuran brightness layarnya juga masih bagus dengan tingkat kecerahan yang bisa dilihat pada saat aktivitas siang hari. Plus dia juga dilengkapi dengan 11 sports mode yang itu adalah versi penyempurnaan ya guys, cukup banyak. Nah, aksis kilometernya dan juga aksis accelerometernya juga bekerja dengan baik. Heart rate monitoring 24 jam. Not bad. Dan tentunya ini adalah sebuah paket yang sangat sempurna jika kalian menginginkan smartband paling up to date di tahun 2020. So guys, menurut saya ini adalah produk yang best buy. Jika kalian tertarik, mungkin kalian bisa segera membelinya karena ini sudah masuk resmi ke Indonesia. So hopefully guys, you like this video dan jangan lupa dibantu untuk subscribe channel ini ke depannya karena kita akan membahas produk seputar tech, gadget, dan lifestyle lainnya. Oke guys, see you in the next video.